Inga Lotz adalah putri tunggal pasangan papan atas asal Afrika Selatan. Ibunya Juanita adalah seorang fisioterapis dan ayahnya Jan seorang profesor radiologi. Tidak mudah bagi pasangan Jan dan Juanita untuk mendapatkan keturunan. Kira-kira 10 tahun setelah menikah, barulah mereka dikaruniai putri cantik Inga Lotz. Inga lahir pada tanggal 9 Maret tahun 83 di Pretoria, ibu kota Afrika Selatan yang kaya dan jauh dari kejahatan. Pasangan Lotz kemudian pindah dan menetap di Cape Town bersama dengan putri mereka. Seperti umumnya anak tunggal lain, kesejahteraan Inga menjadi prioritas bagi orang tuanya. Jan dan Juanita sangat mencintai putri mereka. Keduanya memenuhi semua kebutuhan Inga dan mengawasi pergaulannya. Sebagai pasangan terpandang dan berpendidikan, mereka juga ingin memastikan Inga berhasil meraih cita-citanya. Beruntung, Inga mewarisi otak cerdas ayah dan ibunya. Dia sukses di bidang akademis dan menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat tinggi. Dengan hati-hati, Inga merencanakan masa depannya karena dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Inga tumbuh bukan hanya menjadi seorang wanita yang berwajah cantik dan berotak encer, tetapi juga berperilaku sopan dan baik hati. Setelah lulus sebagai sarjana di bidang sains aktuaria, Inga pun melanjutkan studinya untuk meraih gelar master. Dia mengambil studi matematika statistik dan memilih Universitas Negeri Stellenbosch. Universitas itu terletak di Pulau Stellenbosch yang sangat mewah. Jaraknya sekitar 40 menit dari Cape Town. Inga kemudian pindah ke pulau itu dan tinggal sendirian menyewa sebuah apartemen di komplek apartemen mewah Siras 21. Komplek itu memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Pagar beton berkawat listrik yang cukup tinggi mengelilingi kawasan apartemen. Pintu gerbangnya otomatis yang hanya bisa dibuka oleh penghuni menggunakan remote khusus. Tidak sembarang orang bebas keluar masuk selain penghuni. Inga ingin memastikan keselamatannya karena sekarang dia tinggal sendirian. Dia tahu tingkat kejahatan terhadap wanita di Afrika Selatan yang cukup tinggi. Meski berjauhan dari orang tuanya, tetapi komunikasi Inga dengan mereka terjalin dengan baik. Setiap hari, Inga pasti menyempatkan diri untuk menelpon ibunya dan mengabari keadaannya. Pada bulan November tahun 2004, Inga mulai berpacaran dengan sesama mahasiswa S2 di kampusnya bernama Fred van de Veer. Sama seperti Inga, Fred bukanlah orang sembarangan. Dia adalah putra bungsu dari keluarga pemilik pertanian kaya raya dan sangat terpandang. Sambil kuliah S2, Fred juga bekerja di sebuah perusahaan asuransi kenamaan yang berlokasi di Cape Town. Fred dan Inga memiliki banyak kesamaan selain latar belakang keluarga yang sukses. Keduanya sama-sama cerdas dan berambisi untuk membangun masa depan. Fred menganut keyakinan yang sama dengan orang tua Inga dan hal itu menjadi nilai positif di matanya. Yang berbeda adalah cara Fred dan Inga menjalankan keyakinan mereka. Fred dibesarkan dalam keluarga yang fanatik dan keras soal aturan agama, sehingga Fred sangat kaku dalam menerapkan keyakinannya. Salah satunya, Fred tidak melakukan hubungan sebelum menikah karena menurutnya itu adalah awal dari dosa. Hal itu tentu jauh berbeda dengan Inga yang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih modern dan tidak fanatik. Perbedaan cara pandang keduanya menjadi sebuah kendala yang besar dalam hubungan mereka. Pada awal hubungan mereka, Inga sangat yakin Fred adalah calon suaminya. Dia antusias menyusun rencana masa depan dengan kekasihnya itu. Keduanya bahkan sudah membicarakan soal pernikahan. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, sikap Fred mulai berubah. Sikap Inga yang cenderung santai dan bebas mengganggu Fred.
Pria itu mulai menuduh Inga kurang perhatian dan tidak mencintainya lagi. Fred merasa Inga tidak cukup berkomitmen pada hubungan mereka. Parahnya, Fred mulai main fisik setiap kali bertengkar dengan Inga. Meski awalnya Inga berusaha memahami kegelisahan Fred, namun lama-kelamaan Inga merasa lelah. Inga ingin mengakhiri hubungan yang baru berjalan selama 5 bulan itu. Tetapi, belum sempat keinginan Inga terlaksana, maut lebih dulu menjemputnya. Pada tanggal 11 Maret tahun 2005, Inga pulang ke rumah orang tuanya di Cape Town. Dia ingin menjauh sejenak dari Fred. Tanpa sengaja, wanita ibunya melihat lebam pada lengan putrinya. Saat itu, wanita curiga Inga sedang menghadapi masalah besar. Namun, Inga mengelak ketika ibunya bertanya tentang lebam itu. Inga lebih memilih mengunci diri di dalam kamarnya. Keyakinan wanita menguat ketika 2 hari kemudian dia mendengar putrinya bertengkar mulut dengan Fred lewat telepon. Rupanya Fred ingin datang menyusul Inga ke rumah orang tuanya, tetapi Inga keberatan. Fred sepertinya tidak peduli dengan penolakan Inga dan tetap saja datang pada tanggal 15 Maret tahun 2005. Karena saat itu hari sudah larut, orang tua Inga berbaik hati dan mempersilahkan Fred untuk menginap di rumah mereka. Malam itu, Fred dan Inga tidur satu kamar dan mereka melakukan hubungan terlarang yang selama ini mereka hindari. Setelah berhubungan, Fred dikejar rasa bersalah karena melanggar ketaatannya pada ajaran agama. Dia merasa kotor dan sangat berdosa. Tetapi bukannya menyesal, Fred justru melampiaskan rasa bersalahnya kepada kekasihnya, Inga. Fred mengamuk dan menyalahkan Inga atas apa yang terjadi. Dia menuduh Inga telah selingkuh dan tidak mencintainya lagi. Amukan Fred baru mereda ketika matahari mulai terbit keesokan harinya pada tanggal 16 Maret tahun 2005. Sebelum pergi ke kampus dan meninggalkan rumah keluarga Inga, Fred meminta kekasihnya untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Fred bila dia memang ingin melanjutkan hubungan mereka. Inga setuju saja. Dia memilih diam dan mengikuti kemauan Fred. Inga tidak suka konflik dan lebih suka kedamaian. Setelah Fred berangkat ke kampus, Inga menuliskan perasaannya dalam 2 lembar kertas. Isi surat itu terkesan kalau Inga menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Inga menyesal dan ingin memperbaiki hubungan karena terlalu mencintai Fred. Semua tulisannya sangat bertentangan dengan perasaannya yang sesungguhnya. Tetapi Inga terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Setelah selesai, Inga datang ke kampus Fred dan menyerahkan surat itu. Tanpa merasa bersalah, Fred seolah kegirangan menerimanya. Dari kampus Fred, mereka berpisah jalan. Fred pergi menuju kantornya, sedangkan Inga pamit pergi menemui Wimpy, sahabatnya sejak kecil, untuk janji makan siang di sebuah kafe. Saat bertemu Wimpy, barulah Inga menumpahkan semua perasaannya. Dia merasa bebas dan bisa jadi diri sendiri di hadapan sahabatnya itu. Kepada Wimpy, Inga menceritakan tentang pertengkaran sengit yang terjadi semalam di rumah orang tuanya. Inga merasa hubungannya dengan Fred tidak bisa dipertahankan lagi setelah pertengkaran itu. Inga mengatakan bahwa dia akan mengakhiri hubungannya dengan Fred malam nanti. Setelah selesai makan siang, Inga pamit pulang karena ada janji dengan tukang keramik di apartemen. Inga sampai di depan komplek apartemen sekitar pukul 1 siang dan membukakan gerbang untuk para pekerja. Sambil menunggu pengerjaan keramik selesai, Inga menelpon ibunya. Dia mengabarkan kegiatannya hari itu. Ketika tukang sudah selesai membetulkan keramik, Inga mengirim pesan singkat kepada Fred. Inga mengabarkan bahwa pertemuannya dengan Wimpy berjalan dengan lancar. Dia menyesal atas pertengkaran mereka semalam dan akan menunggu kepulangan Fred di apartemen. Kemudian, Inga keluar untuk membeli burger, majalah, dan menyewa DVD. Setelah itu, tidak seorang pun mengetahui keberadaan Inga.
Sekitar pukul 9 malam di hari yang sama pada tanggal 16 Maret tahun 2005, Fred panik. Dia menghubungi semua orang dan mencari keberadaan Inga. 1 jam kemudian, sekitar pukul 10, Fred mencoba mengirim SMS ke ponsel Inga, namun tidak ada respon. Dalam keadaan panik, Fred menghubungi temannya, Marius, untuk meminta bantuan. Marius juga mengenal Inga karena mereka semua satu kampus. Rumor mengatakan Marius dulu pernah naksir Inga, tetapi dia mundur setelah Inga jadian dengan Fred. Jarak tempuh antara apartemen Marius dan Fred ke apartemen Inga adalah sekitar 40 menit. Marius kemudian mengusulkan untuk meminta tolong Kristo, teman mereka yang lain yang lokasinya lebih dekat. Kebetulan Inga juga mengenal Kristo. Sekitar pukul 10:30 malam itu, Kristo tiba di depan apartemen Inga. Dia mencoba mengetuknya tetapi tidak ada respon. Ketika Kristo hendak meninggalkan apartemen Inga, dia melihat sesuatu yang ganjil dari dalam apartemen. Semua lampunya dalam keadaan mati, tetapi TV Inga dalam keadaan menyala. Kristo kemudian berinisiatif untuk membuka kenop pintu apartemen Inga, yang ternyata tidak terkunci. Saat itulah Kristo melihat pemandangan yang sangat mengenaskan. Inga terbaring di sofa, berhadapan dengan TV yang masih menyala. Tangannya menggenggam remote TV dan sebuah majalah tergeletak tak jauh dari kakinya. Yang paling ngeri, wajahnya sulit dikenali. Saat itu juga, Kristo berlari keluar dan meminta tolong para tetangga untuk menghubungi polisi. Pihak berwenang menduga Inga menghembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah dia pulang ke rumah dari membeli burger. Melihat lokasi kejadian yang berantakan dengan noda merah di mana-mana, diduga Inga diserang tanpa ampun. Kemungkinan dengan sebuah benda tumpul yang keras seperti palu. Setelah menyerang, pelaku mencuci tangannya di wastafel dan mengeringkan tangan dengan handuk milik Inga. Handuk yang ternoda itu dibiarkan tergeletak di lantai kamar mandi. Ditemukan juga jejak sol sepatu pelaku yang tercetak dengan noda merah. Semua sidik jari di lokasi dikumpulkan untuk mencari kemungkinan sidik jari pelaku. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam apartemen itu. Hal itu membuat pihak berwenang mengambil kesimpulan Inga mengenal pelaku secara dekat. 2 barang yang raib dari lokasi adalah sebuah sajam dari dapur dan remote gerbang area apartemen. Ada beberapa pria di sekitar Inga yang dicurigai penyidik. Di antaranya Wimpy, sahabat lama Inga, Marius, sosok yang pernah naksir Inga, dan Fred, kekasih Inga. Semua punya alibi yang kuat, kecuali Marius. Pria itu mengaku pada hari kejadian berada di rumah sendirian tanpa ada saksi. Meski demikian, pihak berwenang tidak berhasil menemukan keterkaitan Marius dengan lokasi kejadian. Sedangkan Fred berada di kantor dari pukul 11 hingga pukul 6 sore. Kedatangan serta kepulangan Fred dari kantor terekam CCTV gedung. Meski terkesan memiliki alibi yang kuat, ayah dan ibu Inga tetap yakin Fredlah pelaku di balik kematian putri mereka. Begitu juga penyidik, mereka meyakini hal yang sama. Kasus itu semakin membingungkan ketika 2 minggu setelah pemberitaan menyebar, muncul seorang remaja bernama Werner Carolus yang mengaku sebagai pelaku. Awalnya, pengakuan Werner menarik perhatian penyidik karena dia bisa menyebutkan fakta yang belum terpublikasi tentang Inga yang meninggal terbaring di sofa. Namun pengakuan Werner mulai diragukan ketika pria itu gagal menunjukkan yang mana apartemen Inga. Perhatian para penyidik pun kembali kepada Fred ketika hasil uji sidik jari selesai dilakukan. Sidik jari milik Fred ditemukan pada sampul DVD yang disewa Inga sore itu. Hal itu membuktikan Fred berada dalam apartemen Inga pada saat kejadian. Apartemen Fred pun langsung digeledah untuk mencari bukti tambahan. Saat itu ditemukan sepatu olahraga milik Fred yang solnya cocok dengan jejak sepatu dalam apartemen Inga.
Di dalam mobil Fred ditemukan pembuka botol berbentuk palu pemberian ayah Inga yang kemungkinan besar adalah alat pembunuhan. Meski Fred menunjukkan 2 lembar surat dari Inga yang menggambarkan bahwa mereka saling mencintai, tetapi Wimpy memberi kesaksian sebaliknya bahwa Inga ingin putus. Rekan-rekan Fred di kantor memberikan sebuah kesaksian bahwa mereka tidak bisa memastikan keberadaan Fred pada pukul 3 hingga 6 sore. Diduga, saat itu Fred meninggalkan kantor dari gedung parkiran yang tidak dilengkapi CCTV. Dari kantor, dia menunggu kepulangan Inga dan segera setelah selesai melaksanakan niat jahatnya, Fred kembali lagi ke kantor dan pulang seperti biasa pada pukul 6 sore. Besar kemungkinan Fred sudah merasa malam nanti Inga akan mengakhiri hubungan mereka. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2005, atas saran pengacaranya, Fred pun menyerahkan diri ke polisi. Persidangan atas kasus kematian Inga Lotz yang dimulai pada tahun 2007 berlangsung hanya 9 bulan dan berakhir dengan mengecewakan banyak orang. Meskipun Fred sudah mengaku dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1, tetapi keluarganya tidak mau menyerah. Keluarga Fred menjual semua kekayaan mereka agar Fred bisa mendapatkan pembelaan yang terbaik. Mereka menyewa pengacara termahal di Afrika Selatan beserta sejumlah ahli asal Amerika Serikat. Semua dilakukan demi mematahkan argumen jaksa. Banyak orang curiga keluarga Fred juga main suap demi mengatur arah persidangan. Hakim saat itu kewalahan akibat banyaknya kesalahan dalam prosedur penanganan kasus yang dilakukan kepolisian sejak awal. Hingga akhirnya pada bulan November tahun 2007, hakim tidak punya pilihan selain membatalkan persidangan karena kasus itu dianggap tidak layak untuk disidangkan. Fred secara otomatis dibebaskan. Hingga kini, kematian Inga yang penuh misteri belum juga terpecahkan. Semoga saja suatu hari nanti penegakan hukum di Afrika Selatan bisa bertindak adil dan bersih dari pungli sehingga Inga Lotz dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Fred layak untuk dibebaskan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya.